Jadi tugas mereka adalah mempertahankan wilayah, menjaga kedaulatan, dan melindungi segenap wilayah yang ada di situ sebagai tugas TNI. Aparat keamanan, TNI dan Polri terus bekerja secara optimal melakukan pengejaran, penangkapan terhadap kelompok kriminal bersenjata. Yang pasti tidak ada tempat bagi kelompok kriminal bersenjata ini di tanah Papua. Ratusan pasukan macan kumbang siap tumpas KKB. Tunggu arahan dari Mabes TNI. Pasca pelabelan teroris untuk kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, penindakan secara tegas akan dilakukan kepada KKB. Menyikapi keputusan itu, aparat keamanan dari TNI maupun Polri menyatakan kesiapannya. Dari Jawa Timur, Kapendam 5 Brawijaya Kolonel ARRM Imam Haryadi menyebutkan, pihaknya sudah menyiapkan unit mekanis 521 macan kumbang untuk melaksanakan tugas di Papua. Total personel yang disiapkan sebanyak 400 orang. Mereka tinggal menunggu arahan dari Mabes TNI untuk berangkat ke Papua. Setiap satuan yang akan melaksanakan tugas pasti sudah lewat tahapan latihan yang sudah distandarisasikan. Jadi sesuai dengan tantangan tugas yang akan dihadapi. BBN-nya seperti dilansir oleh Jawa Post Group. Sementara itu, salah satu pasukan TNI yang sudah dipastikan akan berangkat untuk melaksanakan tugas di Papua adalah prajurit dari Batalion Infanteri Yonif 315 Garuda. Total ada 400 personel yang disiapkan batalion tersebut. Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 3 Siliwangi Kolonel Infanteri FX Riwelianto Kasih memastikan kesiapan batalion tersebut. Memang mereka sudah lama disiapkan untuk tugas operasi Satgas Perbatasan atau Papua, ungkap dia. Persiapan sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu, sehingga pasukan itu sudah benar-benar siap. Ya memang harus siap berhadapan dengan KKB, tambahnya. Waspada, KKB Papua punya penembak jitu. Tewasnya Kepala BIN Papua menjadi bukti makin bengis. Aksi teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua terus terjadi. Sudah banyak korban jiwa yang jatuh, mulai dari warga sipil, petugas pun dari KKB Papua. Namun sejauh ini hanya korban dari petugas dan warga sipil saja yang diketahui jumlahnya. Sementara dari pihak KKB Papua tidak diketahui jumlah yang tewas, hanya diperkirakan saja. Ternyata hal ini yang menyebabkan jenazah KKB susah terdeteksi. Aksi Papua yang nekat. Ya, mengangkut jenazah rekannya membuat aparat sulit untuk melakukan identifikasi. Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Imam Sugianto pun mengungkapkan anggota KKB Papua selalu mengangkat jenazah rekannya yang tewas dalam baku tembak. Hal inilah yang kemudian menyulitkan proses pendataan. Mereka kan begitu sudah ketembak, itu nggak bisa kita identifikasi musuhnya. Jasadnya itu karena begitu ketembak, itu langsung diangkat sama mereka, dibawa langsung. Nah, itulah kesulitan yang ada di lapangan, kata Imam dalam keterangannya kepada wartawan pada Jumat kemarin. Namun demikian, kata Imam, pihaknya telah memperkirakan jumlah korban dari pihak KKB Papua telah mencapai 5 orang. Mereka terkena terluka saat terlibat baku tembak. Dan kita sudah dapat kira-kira melumpuhkan mereka itu ada 5 orang informasi terakhirnya. Kalau nggak 5 mungkin ada lagi yang masih diinventarisir, jelas Imam. Namun demikian, ia menyatakan pihaknya tidak akan meningkatkan pola penyerangan terhadap KKB Papua. Aparat lebih memfokuskan untuk menjaga titik lokasi yang akan dikuasai oleh KKB. Kita kan memang selama ini cenderung lebih bertahankan, jadi kalau ada kejadian baru kita mengejar target operasi atau TO yang disusun. Nah, TO yang akan dikejar itu disesuaikan dengan perencanaan awal, pungkas Imam. Setelah kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dinyatakan sebagai teroris oleh pemerintah Indonesia, belum ada kepastian apakah Densus 88 akan bergabung dengan Satgas Memangkawi. Indonesia Police Watch atau IPW mendesak Densus 88 turun tangan memberantas KKB Papua yang semakin berulah. Apalagi KKB Papua dinilai punya penembak jitu dan perlengkapan senjata mumpuni. Hal ini terbukti dengan gugurnya Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI Gusti Putu Dani Karya Nugraha. IPW berharap dalam sebulan setelah penetapan KKB sebagai teroris, Densus 88 yang berjuluk pasukan burung hantu ini bisa turun ke Papua untuk membersihkan aksi teroris yang meresahkan masyarakat. Minimal untuk melokalisir gerakan kelompok teror tersebut, ungkap Ketua Presidium IPW Neta Espane pada Jumat kemarin. Namun IPW mengingatkan teroris di Papua dinilai lebih bengis, terlatih, solid dan lebih canggih persenjataannya ketimbang teroris yang berada di luar Papua. Teroris Papua itu seakan telah menorehkan fenomena baru dalam sejarah terorisme di mana seorang jenderal bisa terbunuh dalam serangan teroris.
Ya, gugurnya Kepala BIN daerah Papua, Brigjen TNI Igusti Putu Danikarya Nugraha pada minggu kemarin, ini menjadi sejarah pertama adanya seorang perwira tinggi yang tewas dalam konflik Papua. Dan kasus ini juga menunjukkan bahwa teroris Papua sepertinya punya penembak jitu yang terlatih dengan senjata yang mumpuni. Neta pun menyebut ulah bengis teroris di Papua terlihat dalam pekan pertama April 2021. Di era teroris Papua sudah menewaskan warga dari berbagai kalangan dari mulai guru, siswa sampai tukang ojek di Kabupaten Puncak. Selain itu, teroris Papua juga merusak sekolah dan rumah-rumah warga, bahkan membakar rumah anggota DPRD di Kampung Beoga, ungkapnya. Dan dari data yang diperoleh IPW, para teroris yang berada di distrik Beoga, Kabupaten Puncak memiliki 30 pucuk senjata api, terdiri dari berbagai merek mulai dari laras panjang hingga pistol genggam, di antaranya SS1 hingga M16. Teroris di Papua, lanjut Neta, terlihat cukup solid dan terafiliasi hanya pada satu kelompok, yakni Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Berbeda dengan teroris non Papua yang terdiri dari 5 kelompok, yakni Negara Islam Indonesia yang berkembang sejak pasca kemerdekaan Indonesia, Jamaah Islamiyah, Majelis Mujahidin Indonesia, Jamaah Ansharut Tauhid, dan Jamaah Ansharut Khilafah atau CAK. Dan sejak Januari hingga Maret, Densus 88 sudah berhasil menangkap 94 terduga teroris di luar Papua, ungkap Neta. Setelah pemerintah menetapkan KKB Papua sebagai teroris, Neta menyebutkan publik menunggu gebrakan operasi pencegahan dan penindakan terorisme oleh Densus 88 di bumi Cendrawasih. Publik masih menunggu, mampukah Densus 88 menaklukkan gunung dan rimba raya tempat persembunyian teroris di Papua? Selama ini, Densus 88 sudah berhasil menaklukkan teroris di luar Papua yang bersembunyi di rumah-rumah kontrakan padat penduduk di perkotaan. Densus 88 harus segera bergerak menunjukkan prestasi setelah pemerintah menetapkan KKB Papua sebagai gerakan teroris. IPW mengharapkan sebulan setelah penetapan itu Densus 88 bisa turun ke Papua untuk membersihkan aksi teror yang meresahkan masyarakat. Namun begitu, IPW atau Indonesia Police Watch mengingatkan teroris di Papua lebih terlatih dengan persenjataan yang lebih canggih ketimbang teroris non-Papua. Ketua Presidium IPW yaitu Neta Esmani menyebut teroris Papua sudah menorehkan fenomena baru dalam sejarah terorisme. Neta Esmani mengatakan, kejadian ini merupakan fenomena baru dalam catatan terorisme di Indonesia, di mana seorang jenderal bisa terbunuh. Dengan gugurnya Kepala BIN daerah Papua, Brigjen TNI Igusti Putu Danikarya Nugraha pada minggu kemarin. Ini menjadi sejarah pertama gugurnya seorang perwira tinggi dalam TNI yang terjadi di konflik di Papua, kata Neta.